Tamul Kudus. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Bismillah, ana aqra'u wa antum mustami'un, fa innal huda hudallah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, datang dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata, qalat, telah berkata, Aisyatu, siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya. La tada' qiyamal lail, jangan engkau meninggalkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu, tidak meninggalkan qiyamul lail. Wa kana, bahkan, idza maridha, di mana-mana Rasul sedang sakit, au kasila, atau sedang malas, sholat, maka Rasul melaksanakan sholat qaidan, dengan duduk. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. An Abdillah radhiyallahu anhu, datang dari Abdillah radhiyallahu anhu, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, tidak ada kata hasud atau tidak diperbolehkan hasud kecuali di dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an, satu orang, terhadap satu orang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Fahuwa, maka si rajul tersebut, yaqumu, mendirikan atau berdiri, bihi, dengan Al-Qur'an, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa rajulun, dan seorang laki-laki, atahullah, yang Allah berikan kepadanya, malan, harta, fahuwa, maka dia yunfikuhu, menginfakkannya terhadap harta tersebut, ana al-laili, di seluruh
malam wa ana an-nahari di sepanjang siang. Rawahu Muslim wa ghairuhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Imam Muslim dan selainnya. Para jamaah Masjid Az-Zikra yang Allah muliakan, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para asatid, para kiai yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi. Berjumpa lagi dalam kajian Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib tentang salat malam atau bangun malam atau qiyamul lail. Di hadis yang ke-259 di dalam kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan perkataan la tada qiyamal lail, jangan engkau tinggalkan sholat malam. Karena kata Siti Aisyah, Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini disebutnya hadis fi'li, marfu fi'li, wa ma udif lin nabiyil marfu, apa-apa yang diidopatkan, disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu. Cuman bentuknya bentuk fi'li bukan qauli, jadi bukan qaulun nabi tapi fi'lun nabi. Bahkan bisa wasfun nabi, sifat nabi, tapi di sini fi'li. Lihat oleh kita, bagaimana kata Siti Aisyah, bukan karena Rasul berkata, bukan, tapi karena Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi kata Siti Aisyah, Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan di sini disebutkan, sekalipun Rasul dalam keadaan sakit, sekalipun Rasul dalam keadaan kurang semangat, ya, walaupun di sini artinya kasila, ya, malas, tapi kita harus sopan. Jangan benar-benar Rasul malas. Ya wajar, namanya juga manusia. Bahkan sesekali ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah lupa, Rasul pernah melaksanakan sholat zuhur di 2 rakaat. Lah kok Rasul lupa? Ini sedang ditunjukkan sifat manusianya. Jadi benar-benar manusia. Kalau benar-benar nggak dikasih lupa, itu malaikat namanya. Nah, di sini Rasul ketika sedang semangat atau ada kesibukan yang lain, yang mungkin letih pada saat hari itu, pada malam hari itu letih, mungkin setelah mengurus peperangan atau lain-lainnya. Nah, Rasul masih menyempatkan qiyamul lail. Rasul bahkan di sini lebih jelas, Rasul masih menyempatkan sholat malam, walaupun itu dengan duduk. Kita kembali bahas kemarin itu, ya, tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu kalau yang dua hadis yang ke belakang itu ada bahasanya dengan zikir. Nah, kalau dengan zikir kita sudah bahas, ada 3 makna atau bahkan bisa dengan 4 makna. Makna yang pertama adalah zikir bimakna zikir, bangun malam, ambil wudhu, tasbih, pegang tasbih, berdoa, zikir. Ada mana? Fazkuruni azkurkum.
Sholat ada, bisa disebut qiyamul lail. Bahkan seorang santri misalnya malam bangun menghafal kitab, menghafal kajian, menghafal hadis, menghafal ilmu, ini pun disebut dengan zikir pula. Maka maknanya luas. Kenapa Allah tidak bentuk satu amal, satu model ibadah saja, tapi Allah ciptakan banyak. Jadi kita bisa juga nih, namanya manusia dikasih capek, habis capek sholat, ngapain lagi ya? Ambil tasbihnya. Habis capek zikir, ngapain lagi ya? Baca Quran. Habis capek baca Al-Quran, ngapain lagi ya? Ngapain lagi? Itu sehingga banyak bentuk amal, banyak bentuk ibadah tersebut. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa melakukan dengan 100% saat tubuh kita memang kuat, lakukan. Tapi jangan sampai meninggalkan, sehingga ada opsi lain begitu loh. Ketika kita sedang capek atau bagaimana, ada opsi lain. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Sekalipun maaf, kalau ini udah nggak bisa benar, udah nggak bisa sama sekali, udah benar-benar capek, jangan ditinggalkan niat yang baik. Seorang ulama mengatakan, idza fatakal amal fala yafutukan atau fala tafutukan niatus sholihah. Di mana engkau ketinggalan amal, jangan sampai ini ketinggalan niat yang soleh, niat yang baik. Jangan sampai kita ketinggalan amal. Waduh, kayaknya nggak bisa taklim nih. Karena apa? Sakit misalkan. Nggak bisa taklim nih. Karena apa misalkan? Bepergian. Tapi jangan ditinggalkan an-niyah as-sholihah, niat yang soleh. Jadi semua perkara tersebut akan menjadi pahala. Walaupun sekali kita meninggalkan amalan tersebut, tetap pahalanya akan tercontoh. Banyak di hadis-hadis sebelumnya, seperti seseorang melakukan amal ibadah, biasa melakukan sholat malam, tiba-tiba dia sudah niat malamnya untuk melakukan ibadah dengan benar, udah niat azam, sudah sekuat tenaga, pengen. Tiba-tiba malam dia tertidur pulas, bangun pas azan subuh, Allahu Akbar, baru bangun. Gimana nih baru bangun? Udah niat tahajud, udah niat baca Al-Quran, udah niat ini dan itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, ini dia aslinya ini ada hadis qudsinya. Kata Nabi, adapun seperti itu pahalanya Allah catat. Tidur kita nih, tidur, tapi pahalanya Allah catat sebagaimana orang yang baca Al-Quran. Allah catat sebagaimana orang yang qiyamul lail, orang yang sholat malam, orang yang zikir malam. Adapun tidurnya menjadi sedekah. Tidurnya menjadi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki disebutnya. Seperti itu, rezeki. Tapi jangan niatnya terus menerus ya. Udah niat ajalah kita mah. Ini repot lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nih diberi contoh sampai bagaimana Rasul ketika sakit, sampai sakit pun beliau ini mujahadah. Akhirnya beliau sholatnya qaidan, dengan duduk. Jadi tidak ditinggalkan 100%. Tidak ditinggalkan 100%.
100% masih tetap beliau melakukannya. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini, bahwasanya manusia ini tidak boleh iri atau tidak ada kata iri kecuali hanya pada dua orang saja. Cuman irinya ini iri yang baik, disebutnya ghibthah. Satu, kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, baik Allah berikan pemahamannya, baik Allah berikan hafalannya atau lain-lainnya, yang penting Allah berikan Al-Quran kepada dirinya, fahuwa yaqumu bihi, dan orang tersebut berjalan, bernapas, bergerak selalu dengan Al-Quran, tidak bergerak kecuali sesuai tuntunan Al-Quran, tidak berjalan kecuali sesuai tuntunan Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW disebutkan, wa kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran. Jadi kalau pengen Al-Quran berjalan, ya kalau zaman dulu yaitu Nabi, ya Rasulullah. Bahkan maksud Al-Quran berjalan itu bukan hanya membacanya, tapi gerak-geriknya, sifat sikapnya itu sudah Al-Quran semuanya. Nah, orang tersebut ini berjalan selalu dengan Al-Quran, sehingga maaf, orang tersebut benar-benar menjadi tuntunan, benar-benar menjadi pimpinan. Cukup melihat akhlaknya. Contoh ini, lihat senyumnya aja, enak banget kayaknya senyumnya. Itu tuh kalau udah kita kalau lihat murabi dulu kan, masya Allah, tabarakallah, senyumnya aja kita pengen contoh, berpakaiannya aja kita pengen contoh, berjalannya, apanya, gerak-geriknya, zikirnya, semuanya kita pengen contoh. Ikan memang cocok untuk dicontoh, ngepas untuk dicontoh, ahlak, masya Allah, tabarakallah. Nah ini wa kana khuluqul Quran. Nah, orang tersebut geraknya seluruhnya itu dengan Al-Quran, bahkan memberikan pelajaran kepada orang Al-Quran, semuanya Al-Quran sudah. Karena semua ilmu ya udah kembalinya kepada Al-Quran. Menyebarkan ilmu, menyebarkan ini semuanya Al-Quran. Dan dia selalu mengajarkan Al-Quran ini, kalau kata orang Sunda, enggak petol, enggak putus-putus. Bahkan maaf, tidurnya pun, karena repot nih untuk mengamalkan ini kalau nggak bahas tidur. So yaqumu bihi, berdiri atau mendirikan, bekerja dengan Al-Quran. Ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Bagaimana ini? Di sini disebutkan pula tidurnya pun sesuai dengan ilmu. Makanya pantas ada hadis Nabi mengatakan, apa namanya, naumul alim ibadah. Tidurnya orang yang selalu dengan Al-Quran ibadah. Tidurnya orang yang berakhlak Al-Quran tersebut ibadah. Kembali kita contoh lagi murabi almarhum, bagaimana tidurnya pun ingin kita contoh. Bukan bangunnya saja, tidurnya ingin kita contoh. Jadi kalau sedang membahas satu perkara yang istimewa itu, kita nggak usah lihat contoh yang agak jauh ya. Yang dekat itu dah, masya Allah, tabarak, sudah bergetar hati kita itu. Tidurnya aja pengen
ingin kita contoh. Nah, ini daripada akhlak-akhlak Al-Quran tersebut. Seperti itu. Maka penting tidur, maaf nih, pentingnya ilmu. Pentingnya amal, pentingnya ilmu wabil khusus. Karena nggak mungkin seseorang ingin mempunyai amal yang berkualitas tanpa ada ilmu yang mumpuni. Semakin ilmunya mumpuni, maka amalnya akan semakin berkualitas. Ngimpi di siang bolong, orang ilmu sholatnya aja masih belum khatam, pengen ada kualitas. Bahkan coba kalau orang yang sudah berilmu, coba kita lihat nih, khairum min ibadati jahil. Sampai ke situ tuh. Orang nih punya ilmu, tidur karena punya ilmu, kualitas. Akhirnya tidurnya pun itu lebih berkualitas daripada ibadahnya orang yang tidak mengetahui ilmu. Di dalam kitab Zubat sehingga disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang tanpa ilmu dia mengerjakan, dia beramal, a'maluhu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Orang bikin nasi goreng dengan ilmunya diterima, harganya mahal. Tapi orang sekalipun masak nasi gorengnya banyak tapi nggak pakai ilmu, kompornya nggak dicetrekin, minyaknya nggak dikasih, acak-acakan, ketika diterima ini bingung apa ini, latuk balu, tidak diterima. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting, alhamdulillah, ini penting kita selalu ada kajian. An-nas halka, manusia itu celaka, illal alimun, kecuali orang yang alim. Wal alimuna, dan orang yang alim ini halka, celaka juga. Yang alim masih bisa celaka, illal amilun, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna, dan orang yang beramal halka, masih celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Manusia celaka kecuali yang alim. Yang alim masih celaka kecuali yang amil. Yang amil masih celaka kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan orang yang ikhlas pun masih khawatir. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya. Pentingnya ilmu. Di sini makanya sampai kita lihat ana al-laili wa ana an-nahar, enggak ada orang yang sampai 3 hari aja udah jarang yang kuat. Apalagi sampai seminggu, sebulan enggak tidur, menghidupkan semua. Tapi ada kualitasnya orang yang tidur tapi seperti orang yang bangun. Semua itu dengan apa? Dengan ilmu. Semua itu dengan apa? Semua itu dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta, Allah berikan kekayaan, Allah berikan rizki yang lebih, dia menginfakkannya, dia menginfakkan harta tersebut. Ana al-laili wa ana an-nahar. Ini berinfak nih, terus menerus berinfak, tanpa henti, tanpa batas. Tabarakallah. Jarang juga yang seperti ini, terus saja. Ini bingung juga bagaimana? Ya tadi balik lagi, sekalipun tidur, yang kaya nih, sekalipun tidur, yang dipikirkan adalah infak. Sekalipun tidur, yang dipikirkan adalah sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau kurang enak dalam tidur. Akhirnya beliau tertidur. Setelah beliau bangun dari tidur, beliau melaksanakan sholat subuh
setelah sholat subuh berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau langsung jelang berdiri, langsung berjalan ke kamarnya, langsung beliau ambil harta yang beliau simpan tadi malam. Kata beliau, ini nggak kuat nih, nahan. Ya Allah, nggak kuat kalau punya harta nggak diinfakin, itu nggak kuat. Tidak disodakohkan itu nggak kuat. Kalau kita kan justru sebaliknya, mau sodakoh ini beratnya minta ampun, susah, sulit gitu bawaannya. Tapi alhamdulillah lah, kalau muridnya murabi pasti akan mudah untuk berinfak. Nah ini ana al-laili wa ana an-nahar, berinfak. Bahkan seseorang yang sudah biasa berinfak akan ada perasaan sedih, akan ada perasaan galau kalau di mana ada orang yang minta-minta, ada orang yang musafir kalau bahasa kitanya ya, suka minta-minta di jalan, tiba-tiba nggak ada duit sama sekali. Bahkan tidak sedikit ada orang, biasa kan kalau yang minta-minta di jalan itu kan, Pak minta Pak, kita kan dikasih 10.000 paling besar ya, 20.000 dah besar banget tuh. Ini seseorang nanya ke supirnya, ada receh nggak? Saking seringnya berinfak, saking seringnya bersodakoh, ada receh nggak? Nggak ada. 5.000 dah, nggak ada. Habis. 10.000 nggak ada, 20 nggak ada. Sudah, diambil uang yang paling besar, 50.000. Oh ini langsung ngedoanya juga, masya Allah ini fakir miskinnya nih. Ini sampai nggak betah kalau nggak sedekah, nggak betah kalau tidak berinfak. Ini sampai seperti itu tuh, yang ana al-laili wa ana an-nahar. Bahkan ada salah satu itu adalah Al-Habib Idrus As-Segaf yang ada di Pasuruan. Ada orang mau minta sedekah, Bib tolong bantu saya butuh uang 1 juta. Ini beliau posisinya nggak punya fulus, nggak punya uang. Beliau bingung sendiri, aduh kemana nih? Sampai nyari-nyari ke tetangganya, saya minjem uang, ada gak? Saya minjem uang, ada gak? Berapa? Sekian, 1 juta atau 100.000. Zaman dulu 100.000 mungkin 1 juta sekarang. Ada gak? Punya gak sampean? Ada Bib. Yaudah nanti saya ganti. Nanti saya ganti. Diambil nih harta. Ya, terima kasih. Untuk bersedekah beliau sampai rela ngutang gitu. Masuk. Ini kalau menurut tatanan fikih sendiri, seseorang tidak boleh kan membayar bersedekah tapi dia masih punya utang. Ini tuntunannya. Karena bayar utang itu kewajiban, sedekah itu sunnah. Nah ini terus gimana nih? Oh ini mah golongan orang yang beda. Golongan orang yang berbeda. Seperti tuntunan dalam agama, tidak boleh menginfakkan harta lebih dari 1/3. Ada tuntunannya itu. Atau misal orang mau wafat, berwasiat, saya wasiat, saya akan infakkan harta saya setengahnya. Misalnya dia punya harta 1.500.000.000 mau saya sedekahkan. Wasiat seperti itu bisa ditolak oleh keluarga? Nggak bisa. Turunnya 300 juta, sepertiganya. Kata kalau 900 berarti sepertiganya lah. Itu turunnya seperti itu. Nah itu kok Sayyidina Abu Bakar semuanya ya dikasih duitnya. Beda lagi itu mah. Satu, beliau punya khosois, punya kekhususan dalam berinfak. Keluarga yang ditanggungnya juga emang udah namanya udah pada doyan sedekah semua. Ya udah biarin dah.
Kalau kita belum tentu kayak gitu. Kita mau infak, istri ngerengek. Kita mau infak, anak ngeluh. Kita maka boleh berinfak, boleh bersedekah, itu hanya berapa? Sepertiganya saja. Nah kembali, ini sampai bagaimana ini? Bayar utang kan wajib, sedangkan infak ini sunnah. Ini beliau bukan lagi begitu, tapi ngutang buat sedekah. Tapi dibayar begitu. Subhanallah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang sudah rajin bersedekah itu seperti itu. Makanya kembali nih, dalam hadis ini ada pembagian amal itu penting, ya. Pembagian amal itu penting. Yuk, yang belum punya harta, sebagaimana ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur, telah mengguli kami orang-orang kaya. Kata sahabat yang ekonominya rendah, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Begitu ya Rasul, kami qiyamul lail, mereka qiyamul lail. Tapi bagian sedekah repot nih. Mereka sedekah, kami enggak. Kami enggak bisa sedekah. Akhirnya kata Nabi, ketahuilah, likulli tasbihatin, setiap subhanallah kita sedekah. Tahmidatin, setiap alhamdulillah kita sedekah. Tahlilatin, la ilaha illallah kita sedekah. Bahkan wa fi buti ahadikum sedekah, di dalam hubungan suami istri kalian sedekah juga. Ada sedekah, semuanya sedekah. Tapi ini tidak terjadi. Subhanallah menjadi sedekah, alhamdulillah menjadi sedekah, la ilaha illallah menjadi sedekah. Tidak terjadi pada orang kaya. Makanya kalau saya punya guru itu di Jawa Timur, masih ingat saja perkataan bahkan gaya beliau memberikan contoh, yakni Abu Yal Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar As-Segaf. Beliau memberi contoh itu kayak gini, kalau orang yang nggak duwe-duwe katanya, yang nggak punya uang, itu wiridnya itu kayak gini, subhanallah, 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 ditarik. Kalau yang punya uang, wiridannya ke depan. Nah, begini. Jadi kalau yang nggak punya uang nih, belum yang nggak pada punya uang gitu, gini wiridannya nih, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang punya uang mah dibalikin ke depan gitu tuh. Nah, ini. Makanya di sini berbeda kan. Yang satu Allah berikan Al-Quran, Allah berikan ilmu, maka sebarkan ilmu tersebut, sebarkan Al-Quran tersebut. Bagaimana caranya biar ilmu tersebar? Yang satu lagi Allah berikan harta, sedekah, infak, sedekah, infak, sedekah, infak. Terus saja. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau ini dua-duanya bakal dituai di akhirat, itu bakal kita ambil. Bakal kita ambil. Bahkan perkara ini yang enggak disebut tidak akan putus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Di mana-mana mati anak Adam, terputus seluruh amalannya, terputus seluruh kecuali 3. 1, sedekah jariah. Nah, berarti infak nih. Yang kedua, ilmun yuntafabi, ilmu yang bermanfaat. Berarti yang tadi itu di atas. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nggak putus. Ya dah. Subhanallah, ada 2. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah, beliau mengatakan ketika membaca hadis ini, kata beliau apa? Saya punya dua-duanya. Karena beliau seorang ulama, alim, Masya Allah, tabarakallah, alim, betul-betul alim. Yang kedua, beliau kaya raya dan infak dan sering bersedekah dan lain-lain. Ini bakal kita tua ini. Yang ayo
yang apa namanya, yang punya harta, sedekahkan hartanya. Ya, saya punya paman Kiai Haji Yusuf Ubaidillah, beliau mengatakan seperti ini. Sesungguhnya yang paling benar nih, kata dia, yang paling pelit di muka bumi ini adalah orang yang sering sodakoh, katanya. Loh, bingung ya, yang sering sodakoh itu orang yang paling pelit. Yang paling pelit adalah orang yang paling sering sodakoh. Kenapa? Gimana nggak disebut pelit? Orang dunianya aja sampai dibawa ke akhirat. Kita kan ini makan pelit nih, wah dibawa dekat pintu. Orang paling pelit yang sodakoh. Kenapa? Karena dunianya, hartanya dibawa ke akhirat. Itu jadi seperti itu istilah itu mah ya, seperti itu. Nah ini jadi pasti kita bawa ke akhirat nanti. Oh banyaklah, apalagi saya selalu lihat video yang murabi mencontohkan itu kan, sodakoh, bahkan sakaratul maut akan dipermudah. Berpikirnya mudah seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering sodakoh, kenapa wafatnya akan mudah? Begini mudahnya, dia mau meninggalkan dunia mudah karena dia sudah terbiasa buang dunia. Dunia sudah dia harta kan milik dia nih, harta kan Allah titipkan pada dia, ya merasa memiliki lah. Tiap hari dia sudah latihan meninggalkan dunia. Udah fakir miskin, ninggalin dunia kan itu. Walaupun bentuknya masih kecil, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, mau 2 juta, udah tiap hari latihan meninggalkan dunia. Tiba-tiba datang ajalnya, kata malaikat cabut. Berat ninggalin dunia, biasa. Bagaimana apalagi istilahnya jamaah tabligh, mau cabut nyawa, cabut. Istri juga udah biasa ditinggalin. Kayak gitu. Santri nih kayak gitu, cabut. Itu gimana anak? Dulu juga waktu pesantren ninggalin orang tua, ninggalin ini, udah biasalah urusan meninggal dan ditinggalkan. Itu sampai seperti itu. Nah, udah terbiasa berlatih menghilangkan dunia dari tubuh kita. Akhirnya ketika datang ajal, biasa-biasa saja. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan hafalan dan pemahaman Al-Quran, sehingga kita bisa selalu bekerja, selalu berperilaku, selalu beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta yang tidak menghalangi kita terhadap ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan dalam diri kita cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap sedekah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Maafkan saya dengan segala kebodohan saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk seluruhnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.